Mungkin boleh di bagian samping kanan masih ada beberapa pendeta, bisa ibu-ibu yang ada. Yang akan dibawakan langsung oleh Field Secretary Daerah Conference Minahasa yang meliputi Kota Tomohon, Minahasa Induk, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara. Kami sebut dengan kasih dan hormat hamba Tuhan Pendeta Dr. Swinis Tanilio MAR MPH. Kita semua diberkati Tuhan dan bisa berkumpul di aula yang indah, cantik dan indah. Pada malam ini, Bapak Stanley Lemoan SD yang adalah juga salah seorang ketua di gereja Masih Ada Hari Ketujuh, Jemaat Sentral yang kami hormati dan banggakan hamba Tuhan Pendeta Martinus Rolling MPH Emin yang pada saat ini Tuhan percayakan untuk melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan sekaligus Direktur Kesehatan untuk gereja Masih Ada Hari Ketujuh Daerah Conference Minahasa dan semua pendeta di gereja Masih Ada Hari Ketujuh Daerah Conference Minahasa. Tadi pengarah acara sudah menyebutkan wilayah pelayanannya dari daerah Conference Minahasa itu kami kantornya, namun teritori pelayanannya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Kecamatan Moiga, Bolamogondo, dan sebagian lagi Bolamogondo, Kabupaten Bolamogondo Timur. Itulah wilayah pelayanan Gereja Masih Ada Hari Ketujuh, dan dengan terucap hormat bagi hamba Tuhan Pendeta Martinus Rolling MPH Emin, di saat bersamaan pun telah tercakup di dalamnya seluruh pendeta di MAP. Tentu dengan terucap hormat bagi Departemen Pendidikan Gereja Masih Ada Hari Ketujuh dalam Conference Minahasa yang dikepalai oleh Bapak Lerdi Malindi, tercakup di dalamnya semua kepala sekolah dan guru-guru Gereja Masih Ada Hari Ketujuh yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati dan banggakan anggota Komite Eksekutif Gereja Masih Ada Hari Ketujuh untuk Uni Conference Indonesia Kawasan Timur yang cakupan pelayanannya seluruh Pulau Sulawesi dan kepulauannya, Pulau Maluku dan kepulauannya, Ternate dan kepulauannya, dan Pulau Papua dan kepulauannya. Hadir pada saat ini Bapak Stefi Oluan SE,
didampingi juga oleh Ibu. Kami hormati dan banggakan anggota Komite Eksekutif Gereja Masih Advent hari ke-7 untuk daerah Konferensi Minahasa yang pada saat ini sangat kebetulan, dan ini barangkali kebanggaan bersama, adalah Tongkakas asli dari Desa Kongan, Bapak Fari Maindoka SM, yang adalah juga Ketua untuk Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Sentrum Kanas. Kami hormati panitia KKR yang diketuai oleh hamba Tuhan Pendeta Lewi Kuso, MTH kandidat, saat ini mendampingi Bapak Camat, dan tentunya dengan terucapnya hormat bagi Ketua Panitia telah mencakup semua panitia. Hamba Tuhan Pendeta Edwin Kemur sebagai Pendeta Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Sentrum Kakas, dan juga saat ini mendampingi Bapak Camat bersama-sama dengan kita pada saat ini. Seluruh anggota gereja, seluruh undangan dan masyarakat yang sudah hadir dalam ibadah KKR yang diberi tema Yesus memanggil, mari ikutlah aku. Pada malam ini kami berdiri di tempat ini mewakili pimpinan Gereja Masih Advent hari ke-7 untuk daerah Konferensi Minahasa. Dengan kasih kami sebutkan hamba Tuhan Pendeta Benny Oli Evil, yang adalah juga Ketua Penginjilan untuk wilayah pelayanan yang sudah kami sebutkan tadi, yang sangat berkerinduan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Camat dan kita semua pada malam ini, pada malam pembukaan. Namun oleh karena ada pelayanan yang tidak dapat ditunda, pelayanan yang sudah terjadwal sebelumnya, maka kami mewakili Ketua Konferensi dan saling bersamaan pimpinan kita mengirim salam bagi pemerintah dan semua umat bahkan masyarakat yang hadir pada saat ini. Di malam yang indah dan diberkati ini, kami mewakili organisasi Gereja Masih Advent hari ke-7 ingin menyampaikan kepada kita dan juga kepada pemerintah yang saat ini telah hadir Bapak Camat, bahwa di samping maksud dan tujuan mengapa acara ini diadakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, hamba Tuhan Pendeta Lewi Kusoi, maka izinkan kami menyampaikan bahwa kami dari pihak organisasi mengadakan program KKR seperti ini untuk satu alasan dan setidaknya dua maksud. Alasan itu adalah alasan dialog untuk maksud sosio-religio yang pertama atau sosial keagamaan, dan yang kedua adalah untuk maksud dogmatis atau akidah. Ketika Gereja Masih Advent hari ke-7 mengadakan KKR, maka itu adalah dialog. Untuk maksud yang pertama, maksud sosio-religio atau sosial keagamaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa negara kita, Republik Indonesia ini terbentuk dari keberagaman.
Tanpa keberagaman tidak ada Republik Indonesia, tidak ada NKRI. Keberagaman atau pluralisme ini adalah satu kekuatan yang jika dipandang dari sudut yang salah berpotensi untuk menghasilkan konflik. Tetapi ketika keberagaman atau kebinekaan ini dipahami dengan benar, maka itu adalah kekuatan. Salah satu cara untuk mengikat keberagaman ini, lebih khusus keberagaman agama, maka Gereja Masih Advent Hari ke-7 mengadakan KKR untuk tujuan dialog. Dialog artinya ada komunikasi timbal balik yang menghasilkan saling pengertian yang akan berwujud kepada toleransi. Ketika Gereja Masih Advent Hari ke-7 mengadakan KKR, itu sebenarnya adalah cara gereja untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakatnya yang pluralis atau yang beragam. Ketika KKR itu diadakan, maka Gereja Masih Advent Hari ke-7 sedang berupaya untuk memperkenalkan siapa dirinya. Saya bangga menjadi warga negara Republik Indonesia oleh karena masyarakat Indonesia dalam kearifannya memiliki begitu banyak kata-kata bijak. Salah satu di antaranya adalah karena tidak kenal maka tidak disayang. Berangkat dari kearifan masyarakat Indonesia ini, dari ungkapan sastra tadi, karena tidak dikenal maka tidak disayang, maka Gereja Masih Advent Hari ke-7 berefleksi terhadap ungkapan itu dengan cara memperkenalkan diri. Karena jika sudah dikenal maka pasti disayang. Itu maksudnya. Dengan diadakannya KKR, maka masyarakat dapat mengetahui, oh beginilah orang Advent. Ini gaya hidupnya, ini pemahamannya, ini ajaran-ajarannya, dan ini maksud-maksud mengapa Gereja Masih Advent Hari ke-7 itu ada. Sehingga tidak akan muncul miskomunikasi atau salah paham dari pihak masyarakat terhadap gereja. Sehingga dalam upaya perbauran masyarakat gereja dan masyarakat sosial akan terjalin satu toleransi yang kuat yang akan menghasilkan keutuhan bermasyarakat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk tujuan dialog, maka maksud yang pertama adalah maksud sosio religi, yaitu masyarakat atau sosial keagamaan. Dengan demikian diharapkan ketika anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 dan masyarakat dari golongan agama lainnya berpendapat di pasar atau di mana saja, orang semua kenal baik, orang semua kenal baik, dan jika satu waktu di acara-acara sosial lalu kemudian ditawarkan rokok kepada anggota Gereja Masih Advent
acara perkumpulan sosial napa jam kawok biar cuma satu sloki, lalu kemudian anggota gereja katakan, Paseng minta maaf, kita naik mahendong jam kawok harap dimaklumi. Karena kami sudah memperkenalkan diri bahwa kami tidak minum captivis. Itu maksud sosial. Lalu kemudian untuk maksud yang kedua yaitu maksud dogmatis, dogmatika atau maksud akidah. Bahwa sebagai pengikut Kristus, semua orang Kristen tahu ini amanat agung. Saya pikir tidak ada orang Kristen yang tidak tahu apa itu amanat agung. Pak Camat juga sangat paham apa itu amanat agung, karena orang sama-sama pengikut Kristus, sama-sama orang Kristen. Dalam amanat agung yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri, dituliskan oleh penginjil Matius dalam Matius pasal 28 ayat 19, di sana disebutkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Untuk maksud akidah atau dogmatika ini, di sana Tuhan Yesus katakan satu kata perintah, dan satu-satunya kata perintah di dalam Matius pasal 28 ayat 19, yaitu jadikanlah sebuah bangsa murid. Dan kata perintah ini adalah perintah yang sangat berat. Itu sebabnya, atau bobotnya sangat kuat. Itu sebabnya disebut perintah agung. Kenapa saya katakan demikian? Alasannya seperti ini. Saudara, orang di Kakas, kalau orang belum makan, boleh bilang gimana? Betul toh Pak Camat? Kalau belum makan, boleh bilang gimana? Nanti so makan, baru boleh bilang gimana? Betul toh? Berarti so makan. Artinya bahwa saya sudah makan. Namun perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini belum terjadi, karena dia katakan kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa murid. Belum terjadi, tapi kata perintah itu muncul dalam bentuk lampau atau bentuk sudah terjadi. Apa artinya? Bentuk perintah itu adalah keharusan, tapi ketika itu diucapkan dalam bentuk lampau dalam sastra bahasa Alkitab Perjanjian Baru yang disebut koine itu tadi, maka itu artinya wajib di atas wajib. Nah, ini adalah akidah utama atau dogma utama dari orang-orang Kristen. Dan untuk maksud akidah ini, maka KKR diadakan. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya cuma satu, yaitu dialog. Yaitu mendialogkan atau mengkomunikasikan segala perintah yang Yesus katakan yang telah aku ajarkan kepada-Mu. Sehingga ketika perintah-perintah ini dipahami oleh warga gereja, dipahami oleh warga masyarakat, maka pemerintah akan senang, akan kurang tingkat kriminal di masyarakat. Maka warga gereja dan warga masyarakat akan sadar bayar pajak. Pasti itu. Kenapa? Karena mereka tahu ternyata waktu Tuhan Yesus bilang, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, dan kepada kaisar apa yang kaisar. Jadi
untuk satu tujuan, yaitu tujuan dialog, dan untuk dua maksud, yaitu maksud sosial religio dan maksud dogmatika atau akidah, maka KKRI diadakan demi Tuhan dan demi teguhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada malam ini, atas nama pimpinan Gereja Masih Advent hari ke-7 untuk daerah conference Minahasa, yaitu Bapak Pendeta Benny Ole Enfield, yang di dalamnya juga ada rekan-rekan officer, sekretaris eksekutif, dan juga bendahara dan seluruh jajaran yang menopang pelayanan kepemimpinan Pendeta Benny Ole di daerah conference Minahasa. Kami mengucapkan selamat ber-KKR, kiranya KKR ini berhasil, dan biarlah para pembicara yang luar biasa, Bapak Pendeta Loli, Bapak Glenny Malinti, Bapak Joyce Kesamo, dan Ibu Henry Rory Pembe dimampukan untuk menjadi berkat banyak orang di Kecamatan Kakas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah sambutan ini. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada Tuhan Pendeta Aswini Stadio. Dan saat ini kita masuk pada sambutan yang kedua, sambutan yang terakhir dari pemerintah, dan langsung akan disampaikan oleh pemerintahan Kecamatan Kakas. Dalam hal ini Kecamatan Kakas kami sebut dengan kasih hormat Bapak Vicky Romo SPP. Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Sebelum saya membacakan sambutan ini, saya menyampaikan bahwa sebenarnya sobat nanti akan hadir, tapi karena ada duka ditugaskan kepada Pak Kepala Dinas PUD. Nanti Pak Kepala Dinas juga akan bersama-sama, jadi saya ditugaskan untuk hadir di tempat ini. Tapi walaupun tidak ditugaskan, memang akan hadir karena di Kecamatan Kakas. Jadi itu sebagai informasi kepada kita sekalian yang kami hormati dan kasihi. Field Sekretari Daerah Konferensi Minahasa, kami semua dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Aswini Stadio MAR MTH, juga hadir bersama-sama dengan kita Pak Pendeta Martinus Roring MPH Emin sebagai pembicara, juga Pak Dr. Masgini Malinti MA ini, juga Pak Joyce Sampo SPD MAP, bahkan Ibu Henry Rory SPD, bahkan Ketua Panitia Pak Pendeta Geri Usul SAG, juga Pak Pendeta Evin Gemi SAG, bahkan Ketua Jemaat Pak Farid Mandoka SK, melihat bahkan Bapak Ibu Pendeta yang saya
Wakil Bupati Minahasa Dr. Robi Dodo KB SSI MM bersama keluarga Dodo KB Lengkong menyampaikan selamat mengikuti ibadah KKR Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Kakas. Hadirin yang saya hormati, saat ini gereja menghadapi tantangan yang tidak ringan. Persoalan-persoalan yang terkait dengan kerukunan internal dan antara umat beragama menjadi perhatian banyak kalangan. Seiring dengan munculnya gejala-gejala disharmonisasi kehidupan umat beragama dengan bermacam bentuk dan varian, seperti ucapan dan kebencian di media sosial, kekerasan, dan tentu diskriminasi antar ras, golongan, dan agama. Berbagai kebijakan dan kewenangan sudah diupayakan untuk menyelesaikan atau setidaknya mendorong agar tercipta kondisi kehidupan umat beragama yang moderat, adil, seimbang, serta membangun jalinan kerjasama antar umat beragama di seluruh Nusantara. Saya berharap melalui pelaksanaan KKR Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Kakas sesuai dengan tema Yesus memanggil, mari ikutlah aku, saat ini bisa menjadi momentum untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan serta selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun terus persaudaraan dan persekutuan, eratkanlah tali kekerabatan dan kekeluargaan, sebab kita semua tahu tanpa kebersamaan dan tanpa persekutuan, tanpa kerjasama, maka usaha apapun akan sia-sia. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 ini cukup mempengaruhi kinerja semua sektor. Apalagi saat ini sudah ada subvarian Omicron BA4 dan BA5. Kini Organisasi Kesehatan Dunia WHO sedang memantau subvarian Omicron baru bernama BA275 dan dijuluki Centaurus. Karena itu saya meminta seluruh warga jemaat dan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya juga mengajak untuk tetap terus menopang dalam doa dan mendukung pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya mendinamisasikan pembangunan tanah Minahasa yang kita cintai. Seiring dengan itu terus dioptimalkan vaksinasi lengkap dosis 1, dosis 2, serta vaksinasi booster untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan pada seluruh masyarakat dan jemaat untuk mencermati kondisi dinamika cuaca saat ini yang cenderung berubah-ubah. Dimintakan kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung tumbang, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh sukacita ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Dunia senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Dan pada kesempatan ini sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan beberapa hal bahwa di Kabupaten Minahasa ini ada program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, ada pelayanan KTP di wilayah dan juga ada pelaksanaan kawin masal. Jadi kami juga menyampaikan kepada kita sekalian di jemaat bahkan di desa, bagi warga yang sudah hidup bersama tapi belum melangsungkan pernikahan secara pemerintah untuk catatan sipil, maka ada pelayanan kawin masal, tetapi dengan catatan tidak bermasalah. Kemudian juga ada program di saat ini yaitu akan membuat bank sampah, karena sampah merupakan salah satu indikator kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari jumlah sampah yang dihasilkan. Tapi kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, akan merusak lingkungan dan juga mengganggu di sekitar kita. Mungkin ini dulu yang boleh kami sampaikan. Tuhan terima kasih. Pak Ketua Maupun Shalom Bupati Minahasa Dr. Octavian Roling MSI, Ibu Asia Menjadi. Mohon izin Pak untuk tetap berada di depan. Kami akan langsung dilanjutkan dengan pemotongan tetempo sebagai tanda
KKR secara resmi dimulaikan dan didampingi oleh pimpinan organisasi adat Pendeta Radio dan juga pembicara oleh mendampingi dan ketua panitia. Memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, saya menggunakan KKR di Gereja Masih-Atur ke-7 Jemaat KKS. Kita berikan tepuk tangan. Disilakan untuk kembali ke tempat. Untuk kedua sambutan organisasi gereja dan pemerintah, secara khusus pemerintah, ternyata adalah Bupati Kabupaten Minahasa yang sudah diwakilkan oleh calon Kakas. Kami ucapkan terima kasih banyak, Tuhan memberkati dalam pelayanan di pemerintahan Minahasa. Saat ini kita akan masuk pada ibadah. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam perbaktian. Mari sama-sama kita berdiri. Kita katakan lewat lagu pujian bahwa hanya Yesus jawaban hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah ku cari damai. Selama 1 minggu dari tanggal 7 sampai 13 Agustus 2022 dengan tema KKR yang akan kami ikuti, Yesus memanggil, mari ikutlah aku. Dan pada malam ini kami
akan mengikuti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Martinus Rolling LPK ML dengan judul pembahasan pada malam ini, ikutlah aku dan firman. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam ini benar-benar memberikan kekuatan iman bagi kami, karena ketika kami mengikuti Yesus, maka ada sukacita, ada kebahagiaan yang akan menjadi bagian kami. Ibadah KKR pada malam ini kami buka dan kami habiskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan tanda kasih kita kepada Tuhan. Dan kami mengundang duet dari Kinaleosan untuk bersiap-siap berada di depan, dan untuk renungan persembahan dan doa akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Fredrickson Tombo. Selamat malam saudara-saudara. Berapa yang bersukacita di malam ini tolong senyum. Senang sekali karena banyak di antara kita yang saya tahu sehat semua. So nak pakai masker, jadi kita tidak kesulitan untuk tersenyum. Ya, bukankah kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat itu semua karena berkat Tuhan. Amin saudara-saudara. Ada 3 orang bapak. Mereka membicarakan tentang persembahan mereka. Yang pertama dia bilang begini, oh kalau saya berikan persembahan, saya buat lingkaran, kemudian semua hasil yang saya miliki saya lemparkan ke atas. Waktu dia jatuh, semua yang keluar itu milik Tuhan, yang di dalam itu milik saya. Yang kedua bilang begini, oh kalau saya berbeda, kalau saya lempar ke atas sama seperti persembahan kamu, ya, semua yang saya dapatkan saya lempar ke atas. Yang di dalam itu yang Tuhan punya, yang di luar itu yang punya saya. Kemudian yang ketiga dia bilang, oh saya paling berbeda. Oh bagaimana? Oh kalau saya lempar ke atas semua hasil yang saya dapatkan. Kalau yang Tuhan mau, Tuhan akan tangkap. Semua yang jatuh itu milik saya. Jadi semua yang terangkat, kalau tidak turun berarti itu Tuhan punya, tapi semua yang turun adalah miliknya. Berapa yang memberi persembahan dengan cara yang pertama? Ada di sini saudara-saudara? Ada ya. Pertama, kedua, dan ketiga saya percaya tidak ada di tempat ini. Ada 2 ayat yang ingin saya bagikan pada malam ini di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan 13. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kita tahu bersama, ini cerita tentang janda di Sarfat. Ketika Elia bertemu dengan janda dan anaknya ini untuk meminta makanan, itu adalah jawaban sang janda. Namun di ayat yang ke-13 adalah jawaban Elia, saudara-saudara. Ayat 13 mengatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Luar biasa kita tahu ceritanya, ketika perempuan ini melakukan apa yang dikatakan Elia kepadanya pada saat itu,
mereka diberkati, perempuan dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita masing-masing memiliki pengalaman yang indah tentang penyangkalan diri, memberikan persembahan bagi Tuhan. Berikanlah yang terbaik pada malam hari ini, dan berikanlah yang terbaik yang ada pada kita pada malam-malam selanjutnya, dan berilah yang terbaik menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada malam ini, mari kita menghadap Tuhan lewat doa kita. Tuhan, terima kasih kami berkumpul pada pagi ini. Semua bukan karena kuat dan gagah, melainkan karena anugerah Tuhan saja. Ketika pada malam ini kami sedia memberikan persembahan, kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah yang terbaik, yang menjadi milik kami, yang kami serahkan kepada Tuhan. Adalah wujud bahwa kami menyerahkan hati kami, hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan di mana saja Tuhan membutuhkan kami untuk melayani. Berkati persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan saja. Memberkati acara kami selanjutnya, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang jadi dan kehendak kami manusia minta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara diakon dan diakonis yang sudah ditugaskan untuk menjalankan persembahan, menjalankan persembahan, kita akan mendengarkan lagu dari Kinaleosa. Disilakan. Pendeta Jorbe ada tapi lagi kan Presiden Ian jago
jam baru mbak, nanti pulang tuh jam 10 lewat. Yang lama dari pembukaan biasa itu. Itu mbak dong Raudi kan, iya kasihnya iya Raudi dongkel, dong apa Elisa. Kau dapat apa ya? Ada lagi semua. Puji Tuhan, lagu yang begitu merdu membawakan kita semua memberitahu perlindungan kita yang besar dengan suara yang mantap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di surga nanti itu orang punya tugas yang orang buat, salah satunya adalah memuji Tuhan. Jadi di dunia ini orang harus terus memuji Tuhan. Karenanya orang akan dengarkan beberapa lagu pujian untuk memuji Tuhan. Yang pertama, kami berikan kesempatan Kor Jemaat Sentrum Kakas, dan selanjutnya vokal grup Jemaat Makalelo, dan selanjutnya seluruh kepala-kepala sekolah di daerah Konferensi Minahasa, dan ditutup dengan Friends. Diundang secara berturut-turut. Orang ada di sini dari tadi. Nah, Jemaat Sentrum Kakas karena terkenal dengan anggota yang banyak, jadi yang boleh berada di bagian mimbar hanya boleh kurang dari 20 orang. Jadi ini kor gabungan Jemaat Sentrum, Jemaat Getsemani, dan Jemaat Galilea.
Kalau dengan Pak dia kan dia nanya Bye.
Hari apa jadwalnya dia mau datang? Hari apa jadwalnya? Makan lon itu anu gua Donald B. Donald Kan rumah atau jemaah? iya udah makan lelon nih ya cobanya dulu Aku
Yes, ada jalan. Kompas tuh kanan pakai kacamata bang. oh betul buru-buru di Kompas oh betul iya aduh anakku minyak di parkir sakit Domeno nyatu waktu tadi pintu pertama oh iya nah baru mudah-mudahan kan gue anak kota
lagu-lagu pujian yang sudah kita sama-sama. Haleluya dari gabungan Sentrum Getsemani dan Galilea, dan juga di dalam rumah Bapa dari Magelon, dan berdiri dalam janji Tuhan oleh kepala-kepala sekolah. Dan sementara itu kita ada tugas dan kegiatan dari Pak Camat, jadi beliau akan
Baik, sementara kita di sini kita mengarahkan pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Pastinya Anda boleh datang ke depan. Terima kasih untuk prinsip yang sudah menyanyikan lagu pujian, gambaran bagaimana kita harus sabar menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan melalui Al-Quran di dalam nama Yesus. Amin. Baik, selamat malam saudara-saudara. Mohon maaf karena para muhabba ini sudah mau 9:30, jam 9:20, dan pengkhotbah jadi gugup kalau waktu ini sudah bersita banget. Kenapa gugup? Jangan-jangan saudara mengantuk dan tidak konsentrasi lagi untuk firman. Jadi saya harap kita semua tetap siaga, artinya jangan mengantuk. Supaya firman boleh berkenan. Dan kalau telah mengantuk kombat cerita, habis sudah jadi firman ya. Semangat kok cerita lagi. Nah, itu. Baik, saudara-saudara, ini lagu tema sudah dinyanyikan sesuai dengan tema utama Yesus memanggil, marilah ikut aku. Artian kebangunan rohani. Saya suka nyanyi ini, dia punya lagu bahasa ini. Nyaku pak artumi Yesus. Coba lirik akan orang nyanyi ini.
ini pendeta Leoni Montaji yang kasih ini benar atau tidak? Kalau salah komplain sama dia. Ya, orang berbahasa. Terima kasih. Biar susah di dunia, asal ikut siapa Yesus. Ini kita akan belajar, ikutlah Yesus dan firman-Nya. Nah, ini keluarga saya, keluarga Florida. Ini anak dan cucu, dan memang ini sudah status opa. Ya, kita ada cucu 4, yang satu sudah lahir, yang hamil, dan sudah 4. Di satu keluarga Jakarta, ada 3, satu di Utara, 3 Jakarta, 1 di Jakarta. Ini waktu masa pacaran dulu. Cukup gampang juga susah. Jadi Jos bilang, ini foto ini ganteng sekali, nah cocok dengan begitu malam ini. Ya, kok nak begitu? Jadi pas sekarang, semakin lama semakin tua, dan itu tidak boleh dibantah oleh siapapun. Anda anggap itu tua, jadi yang muda jangan sosial itu tua. Karena satu waktu Anda akan jadi tua. Jangan bilang, oh kita nak mau tua-tua. Nah ada saudara, mau jadi tua terus semua. Dan kita mau muda terus. Tidak. Tapi itulah hidup ini. Dan selamanya, waduh. Ini kenangan Colorado ini 8 tahun lalu. Ya. Biar begini masuk dunia. Nah, nonton. Lelon, kita dia hilang, maka lelon. Ya. Malam ini, saudara-saudara, pembahasannya adalah ikut Yesus dan firman-Nya. Tes. Itu bagus. Halo. Kasih warning. Mesti di warning IT ini penting sekali ini. Kalau macet ini habis, ya. Jadi ini harus dijaga baik-baik. Baiknya harus bagus, baik itu pembahasan bagus. Jadi ikut Yesus dan firman-Nya. Ingat saudara-saudara, Alkitab adalah surat cinta yang ajaib. Ya, ini surat cinta. Kenapa disebut surat cinta? Karena di dalamnya menuliskan banyak cinta kasih antara Allah dan manusia. Kalau saudara dan saya
dapat SMS, ya zaman sekarang ini SMS. Bagaimana rasanya kalau dapat SMS? Perlu kesabaran. Kalau saudara dapat SMS, ya, ada senang, ada jengkel. Kalau senang, ya tergantung dari apa isi SMS. Betul nggak? Kalau SMS-nya berisi kata cinta, hasilnya senang. Tapi kalau dia berisi kata-kata benci, hasilnya jengkel. Tergantung isi SMS itu. Saudara, malam ini Tuhan mengirim pesan kasih-Nya kepada kita. Ini pesannya di dalam Yesaya 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Allah memberikan perbandingan antara manusia dan Allah. Banyak manusia di dunia ini, khususnya ibu-ibu, mereka bisa melahirkan dan membuang anaknya. Mereka melahirkan dan melupakan anaknya. Banyak terjadi. Tapi Allah tidak demikian. Allah selalu mengingat umat-umatnya, dan Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Luar biasa Allah ini, kita yang kita sembah. Alkitab adalah surat cinta yang ajaib. Kenapa saudara-saudara? Ini bunyinya. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kasih Tuhan itu terus berlanjut. Saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Saudara dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Dia tetap mengasihi. Oh, luar biasa Tuhan kita, saudara. Dia buktikan dalam kasih-Nya di malam hari ini. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mencintai kita. Kalau Tuhan mencintai kita lewat firman Allah, berarti kita harus mencintai Tuhan juga lewat firman Allah. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Ketika kita berkata aku mencintai Tuhan, hanya ada satu rumusnya. Kita harus mencintai Alkitab. Bukan sekedar mencintai, tapi kita terus membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apa buktinya? Tuhan itu cinta bagi saudara dan saya. Bukti yang pertama, Dia menciptakan saudara dan saya. Kalau Allah tidak mengasihi saudara dan saya, Tuhan tidak ada di dunia ini. Tapi karena Tuhan cinta orang semua, maka kita, saudara dan saya, ada di malam ini. Ini bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di dalam tulisan firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita,
Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26-27. Saya juga pikir-pikir begini. Allah ini luar biasa, kenapa? Bayangkan saudara, kalau dia ciptakan cuma laki-laki, mau jadi apa di dunia ini saudara? Atau dia cuma ciptakan wanita? Jadi Allah sangat memahami kebutuhan manusia sebelum dia menciptakan saudara dan saya. Dan ini harus orang hargai, saudara-saudara. Berbeda dengan teori yang terkenal oleh seorang yang bernama Charles Darwin. Dia adalah seorang bapak teori evolusi. Ini bos satu ini menentang penciptaan. Waktu saya di Amerika, ada banyak orang yang sangat setia kepada Tuhan gara-gara pengaruh teori evolusi. Luar biasa pengaruhnya, saudara. Ini Charles Darwin mau menentang Allah lewat penciptaan. Ini dia punya program. Manusia harus jadi dengan perkembangan seperti itu. Saudara, dan kalau Tuhan tidak antisipasi masuk kepada generasi muda, mereka akan menolak penciptaan. Kalau menolak penciptaan, itu berarti menolak Allah. Karena Allah adalah sang pencipta. Itu berarti juga menolak seluruh kebenaran firman Allah. Ini perkembangan dari saat bersel satu hingga jadi manusia tanpa kuasa ilahi. Allah tak mencipta menurut Darwin. Itu karena perkembangan dari sel, ya, hingga jadi manusia. Maka lihat teori evolusi lewat mantan Presiden Amerika Bill Clinton. Ini Charles Darwin yang punya perbuatan. Saudara lihat ini, berkembang, terus berkembang. Sini agak bagus. Kalau di sini masih lupa, nggak ada di sini. Mau bilang Lenny lontaan bukan ada. Artinya lo juga beda. Mungkin Mitchell pakai bisa. Jadi dia berkembang ini jadi mantan presiden hari. Ini teori evolusi. Saudara-saudara, siapa yang rela orang punya nenek moyang, ya, disebut keturunan monyet. Monyet dan kera sama, sermelinting. Sama, monyet dan kera. Oh, saya nggak tahu lagi. Kalau yakin, nggak ada orang senang mengatakan, oh, tapi oma opa memang dari kera. Lalu berkembang, jadi saya, bapak saya dan anak saya. Nggak ada, saudara-saudara. Karena tak ada teori evolusi harus menyokong Alkitab. Kolose 1:6 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Hanya di dalam Yesus, tidak ada di tempat lain. Makanya saudara, lagu ini sering dinyanyikan oleh denominasi gereja banyak. Allah kuasa. Coba iringakan, keyboard siap, keyboard. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah
kuasa. Saudara, luar biasa. Kalau saudara menyanyi begini, saudara dekat dengan Allah. Amin. Amin. Tapi kalau saudara ngajak menyanyi, dekat dengan iblis. Kenapa? Karena Tuhan meyakini bahwa Allah itu kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu. Ya, manusia diciptakan oleh Allah. Karena cintanya dia menikahkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Waktu dia ciptakan, tidak cuma sampai diciptakan, tapi dia menikahkan Adam dan Hawa. Makanya orang ada keluarga. Keluarga yang sah adalah keluarga yang dinikahkan secara gereja dan pemerintah. Tidak boleh cuma gereja atau cuma sipil, harus lengkap. Dan Allah memulaikan pernikahan ini di Taman Eden. Dia memberkati saudara dan saya dengan berkata dalam Kejadian 1:28, "Hei, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu." Makanya banyak keluarga punya anak. Saya punya anak 5, 7, 4. Ada yang cuma 1. Dorang berpikir repot. Setelah anak jadi besar, jadi nakal, dorang kaleleran. Karena mencari frame cukup 1. Sebenarnya Tuhan berikan kesempatan, bukan jangan banyak-banyak juga. Jangan sampai terlalu banyak sering tahu itu nama. Ya tuh, ada yang 12. Waktu tanya, "Pak, siapa DP nama?" Aduh, kita dia serupa. Wajar-wajarlah. Ya, PNS 2, kalau di organisasi APN 4, saya dah terlebih. Nah, kenapa terlebih? Karena saya suka waktu saya tua tidak masuk jompo. Ini sudah hitungan, saudara-saudara. Jangan senang-senang di masa muda, nggak polo-polo adek, tapi di masa tua adalah sulit. Dan banyak orang tua kaleleran tidak ada anak mengurus. Saya 5, kalau 1 nggak mengurus ada 4. Masih banyak pilihan. Kalau saya 2 dan 3, mana mungkinlah saudara-saudara. Karena orang semakin tua ini perlu anak-anak kita. Amin. Amin. Anak-anak saya 4 wanita, 1 pria. Jadi kalau saya tua, saya nggak usah takut. Anak-anak akan cover. Ya. Jadi harus begitu. Dari ke Stevie tambah botol-botol. Taklukkan bumi, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, buah kandungan, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkati Tuhan. Allah menciptakan, menikahkan kita, dan Allah memberkati kita. Kalau kita tidak dapat berkat, berarti kita tidak dekat dengan Allah. Itu pasti, saudara. Banyak orang Kristen bilang, "Aduh, saya nggak diberkati." Siapa bilang? Orang diberkati oleh Allah. Jaminan firman Allah ini jelas. Tapi kenapa banyak orang bilang nggak diberkati? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Waktu ibadah dia bekerja. Saudara ingat, saudara, Tuhan hidup ini cuma sebentar. Amin. Amin. Dan selamanya Tuhan nikmati hidup di dunia ini. Satu waktu akan tiba masanya. Plak, istirahat. Jadi kalau sehat-sehat, jangan datang di ibadah, saudara. Amin. Amin. Ikut baik-baik di ibadah. Jangan di ibadah cuma baca cerita di sudut-sudut di belakang sana. Ya, banyak orang baca cerita terus marah ibadah, tidak pulang dengan berkat itu. Jadi pendeta-pendeta, kalau di gereja, jangan cek ke anggota. Kalau ada anggota duduk di belakang bapak cerita, mohon maaf, masuk di dalam. Itu seminar saya ke pendeta-pendeta. Karena anak kita ini pekerjaan keselamatan. Kalau Yesus datang pun ada yang selamat karena kelalaian pendeta, orang yang tanggung itu sudah. Amin. Kalau sanggup dari pendeta, lempar hantu.
jadi ojek saja. Jadi luar biasa, batumu, tempat adonanmu, masuk keluarmu diberkati Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Ulangan 24 dan 5 dan 6. Kita mesti running ini karena time. Makanya saya bilang jadi gugup kalau khotbah kongsul waktu begini. Karena cintanya dia berikan makanan terbaik. Saudara, ini makanan terbaik ini. Tidak usah cari-cari itu lain-lain saudara. Kalau itu orang cari itu lain-lain, campatmu, asammu. Banyak masih mula-mula sehela-hela kaki, tangan sobat gerak kurang mau paraya. Saudara jaga tuh hidup ini, jaga saudara. Ya? Jangan tolong main-main. Ini hidup ini kepercayaan, bukan sekedar diberikan. Firman Allah, aku menjadikan padamu tumbuh-tumbuhan yang bijinya seluruh bumi, dan itu akan menjadi makananmu. Menjadi makananmu. Pohon-pohon yang buahnya berbiji menjadi makanan. Di rumah saya di Sean, saudara, ada berapa buah? Kelapa muda, alpukat, mangga, nanas, pisang, 5 di kintal saya di rumah. Dan saya panen terus ya. Kalau baru mangga banyak sekali. Saya bawa di kantor. Akhirnya tidak dapat. Ada? Bilang ada buah. Jangan kira ada. Nggak sadar. Semua pasti binat ada. Tak beli. Karena untuk kesehatan saudara-saudara. Ya. Lalu berikut. Tumbuh-tumbuhan di padang ada sayur-sayuran, makanya makanan terlihat tadi ada sayur. Tadi pagi ada midal. Red kedua. Red pertama ikan mujair. Red kedua midal. Oh luar biasa. Karena kasihnya dia menopang kita setiap hari. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti sekarang ini. Ya. Kita ini dari keturunan Allah juga, keturunan Allah bukan, jangan main-main. Ya, jadi jangan baca bagus itu pembiasa sosial orang, karena suka sekali itu sudah.